Pesona Ustadz Tampan, episode 43, Gagal Bercinta Lagi. Ketika sebuah hubungan diawali dengan sebuah kebohongan, maka akan ada saatnya semua kebohongan itu terbuka, dan tidaklah nyaman hidup penuh dengan kebohongan. Terkadang kita perlu jujur untuk menjadi diri kita sendiri. Daripada hidup diagungkan orang lain namun hati merasa tidak tenang. Pernikahan dibangun oleh dua orang yang memiliki dua karakter yang berbeda. Mereka saling melengkapi kekurangan masing-masing. Di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pernah melakukan kesalahan, apapun profesinya dan sebutannya. Baik itu seorang ustadz pun, mereka adalah manusia biasa. Seperti halnya Sierra dan Rizal, keduanya masih berusaha untuk saling memahami. Keduanya memiliki karakter sifat yang sama-sama kuat, dan mereka terkadang tidak mau mengalah satu sama lain. Namun perlahan mereka saling melengkapi satu sama lain. Sierra yang ceria berusaha membuat hidup Rizal lebih berwarna dengan kehadirannya. Sore ini mereka sibuk masing-masing. Sierra sibuk di dapur sedangkan Rizal sibuk sendiri di dalam kamar. Dia sedang mempersiapkan kejutan untuk nanti malam. "Mas, aku sudah selesai masak. Ayo turun dulu, makan lebih awal lebih baik." Sierra mengetuk pintu dari luar, dia memanggil suaminya untuk makan bersama. Rizal dengan cepat bergegas keluar dari kamar, dia tidak ingin Sierra melihat apa yang sedang dia persiapkan untuk malam nanti. "Kamu sudah selesai masaknya?" tanya Rizal sambil mengembangkan senyum di wajahnya. Wajah jutek karena ditinggal mandi, sudah hilang dalam jangka waktu beberapa menit. Kini dia sudah mulai merayu Sierra dengan senyuman manisnya. "Iya, cepet mas, lah orang ada pembantu yang bantuin aku masak." Hahaha, Sierra tersenyum cengengesan sendiri. "Kan aku dah bilang, kamu tinggal diam saja di rumah ini, ngapain kamu masak segala? Yang bersihin rumah dan yang masak kan sudah ada. Harusnya kamu bersyukur diratukan olehku di rumah ini. Kamu masih aja pegang panci di dapur," protes Rizal. Dia mendongak melihat ke arah yang lain sambil berjalan ke lantai bawah. "Kalau hanya sekedar masak sederhana aku juga bisa mas. Biar ada gunanya aku jadi istri kamu di rumah ini." Pencitraan gitu, meski cuman ikut nimbrung di dapur. Sierra kembali nyengir menampakkan giginya. Dia berkata apa adanya, tanpa memuji dirinya sendiri. "Kan kamu bisa melayani aku sayang, daripada ngurusin dapur." Hehehe. Tiba-tiba Rizal mendekat dan berbisik kepada Sierra. Wanita itu refleks mendorong tubuh Rizal untuk menjauh. "Otakmu itu aja mas. Udah cepetan makan dulu. Ajakin asisten kamu dan orang-orang di rumah ini untuk makan bersama. Sayang sekali rumah segede ini tapi isinya cuman dikit. Itu yang kerja sama kamu juga kenapa mereka gak nginep aja di sini beramai mas. Aku banyak temannya." "Dih ngapain? Sengaja aku suruh mereka kos. Biar di rumah aku leluasa sama kamu. Kita ini pengantin baru sayang, mengertilah, dan belajarlah untuk memu." "Untuk memu apa mas? Kita ini pengantin lama mas. Salah sendiri kamu jaim segala tidak menyentuh aku. Giliran udah kerasa enak, kamu malah ketagihan. Udah kayak cacing kepanasan maunya nempel sama aku aja." Sierra menjulurkan lidahnya meledek Rizal. "Kamu kebiasaan banget ledek aku begitu sih sayang, gak lucu ya. Kayak anak kecil banget kamu itu." Rizal menjawil kedua pipi Sierra dengan gemasnya. "Gak lucu, tapi cubit-cubit, dasar tuti tukang tipu." Rizal tertawa mendengar Sierra mengatainya tuti. Dia jadi seperti sedang mendengar panggilan kasih sayang, meski sebenarnya itu ledekan untuknya. Sierra keluar dari dalam rumahnya. Dia mengajak Derry yang kebetulan ada di luar sedang mencuci mobilnya untuk ikut makan bersama dengan mereka. "Ngapain kamu ajak Derry segala? Udah benar kita makan berdua. Biar romantis," protes Rizal saat melihat istrinya kembali dari luar setelah memanggil Derry.
Tidak apa-apa mas, kasihanlah dia juga butuh makan. Bos macam apa kamu ini? Sadis banget jadi orang, ucap Sierra sambil menatap suaminya. Dia makan sendiri aja, suruh siapa jadi jomblo. Ledek Rizal sambil senyum-senyum sendiri. Sierra hanya menatap aneh suaminya. Dia langsung duduk di meja makan, mengambil makan untuk dirinya sendiri, sedangkan Rizal hanya diam menatap dirinya. Kenapa mas? Kamu tidak makan? Tanya Sierra. Kemarin di penjara kamu mesra banget pakai suapin aku sayang, di rumah kamu malah ceuk kayak bebek. Sindir Rizal sambil melihat piringnya yang kosong. Sierra langsung mengerutkan keningnya menahan tawa. Hahaha, maaf mas, aku lupa. Padahal tangan kamu tidak apa-apa loh. Daripada kamu kelaparan nungguin aku, kenapa gak ambil sendiri aja? Ucapnya tanpa merasa berdosa. Keduanya diam beberapa saat, khusyuk dengan makanan mereka masing-masing. Rizal tidak berkata apa-apa lagi. Dia senang saja karena Derry tidak ikut makan dengan mereka berdua. Dia tahu kalau sang asisten tidak akan mengganggu kebersamaan sepasang suami istri yang ingin berduaan ini. Selesai makan Sierra hendak kembali ke kamarnya. Namun Rizal menahannya. Kamu mau kemana sayang? Aku mau ke kamar mas. Ambil telepon genggam. Memangnya kenapa? Sebentar lagi juga maghrib mas. Kamu gak salat maghrib di kamar juga. Rizal menelan salivanya, merasa terlalu awal mempersiapkan semuanya. Bahkan salat maghrib dan isya saja belum terlewati. Haha, iya. Sebentar lagi salat maghrib sayang. Kita salat di kamar bawah saja ya, ayo. Sierra refleks menggelengkan kepalanya. Kenapa? 15 menit lagi juga azan. Biasanya kamu paling semangat salat jamaah. Aku gak salat mas. Gak salat? Kenapa? Tanya Rizal tidak percaya. Aku lagi haid mas. Sejak mandi tadi aku sudah keluar darah. Makanya aku tadi mandi duluan. Rizal mengeriyitkan dahinya. Dia berdiri mematung. Apa yang dikatakan istrinya kembali membuat dia lemas. Cobaan apa lagi ini? Kenapa begitu besar halangan yang harus dilalui untuk mengulang malam pertamaku ya Allah? Apa ini hukuman darimu? Karena awal-awal aku pura-pura tidak mau menyentuhnya. Batin Rizal menggerutu sendiri dengan apa yang dirasakan. Maas, kenapa kamu malah bengong? Aku kamar atas dulu ya. Pengen tiduran sambil baca buku? Lumayan aku mumpung lagi haid. Kamu kalau mau salat di bawah salat aja. Sierra kembali bertanya. Rizal tersenyum canggung, merasa malu sendiri. Kamarnya sudah dibereskan untuk mengulang malam pertamanya. Dia bahkan diam-diam memesan bunga untuk ditabur di atas kasur. Hahaha, dia pasti ngetawain aku. Lihat kamarnya begitu. Lagian kamu kerajinan sekali Oza. Ketahuan kan kalau otakku ini isinya lagi mesum akut? Rizal menggerutu dalam hatinya. Dia akhirnya berjalan ke kamar atas bersama dengan Sierra. Siap-siap saja dia akan mendengar tawa istrinya. Melihat apa yang dia lakukan itu. Tidak apa-apa sayang. Kenapa kamu tidak bilang dari tadi kalau lagu haid? Ucapnya pelan. Baru sempat bilang aku mas. Kan tadi buru-buru belum pakai itu. Jadi aku takut darahnya netes. Jawab Sierra sambil nyengir. Kini mereka sudah ada di depan pintu kamarnya. Rizal sudah menutup mata. Tidak kuat melihat istrinya yang akan menertawakannya nanti. Ceklek, Sierra membuka pintu perlahan. Dan benar saja dia langsung tertawa sendiri melihat apa yang ada di matanya. Apa ini mas? Hahaha, kamu nyiapin kapan semua ini? Tanya Sierra sambil tertawa. Rizal hanya nyengir menggaruk rambutnya yang tidak gatal. Dan ini baju haram? Kenapa bisa di atas tempat tidur? Hahaha, kamu sudah mempersiapkan semua ini untuk nanti malam mas? Tanya Sierra dengan tawanya. Rizal hanya menunduk menahan rasa malu. Dia tidak tahu kalau istrinya sedang haid. Aku tidak tahu sayang. Kalau kamu sedang haid,
Aku siapkan ini semua untuk mengulang malam pertama kita yang indah. Rizal tiba-tiba memeluk Sierra dari belakang. Dia seperti anak kecil sedang merindu pada ibunya. Maafkan aku Mas. Kamu kecewa ya? Sierra menghentikan tawanya. Dia mulai serius berbicara. Merasa tidak enak juga karena suaminya harus menunggu lama. Mau gimana lagi? Meski aku kecewa, tapi tidak bisa dihindari kan. Si merah itu sudah datang. Rizal menciumi punggung leher istrinya. Sierra mengangguk pelan, merasa geli dengan apa yang suaminya lakukan. Wanita itu membalikan badan. Terima kasih Mas, tapi aku suka dengan bunga-bunga ini. Wanginya segar, jadi biarkan saja. Sierra mencium kedua pipi suaminya untuk menyenangkan hatinya lagi. Sabar ya Mas, hehehe, serunya sambil nyengir. Sementara di sebuah jalanan, Rena sedang berjalan terburu-buru karena ada seseorang yang sedang mengikuti langkahnya. Dia masuk ke dalam rumah dengan tatapan mata yang aneh. Siapa dia? Sudah beberapa hari ini aku merasa diikuti oleh seseorang. Sialan, jangan-jangan itu orang suruhannya Rizal. Dia sudah berani ternyata. Umpat Rena berkata sendiri meluapkan kekesalannya. Rena menyimpan tasnya begitu saja di atas sofa. Dia mengambil air minum kemudian duduk sebentar di meja makan. Suara desahan siapa itu? Kenapa terdengar begitu jelas? Ucap Rena berbicara sendiri, dia baru saja pulang dari luar kota. Karena merasa penasaran, Rena membuka sebuah kamar yang tidak jauh dari ruangan dapur. Itu kamar milik pembantunya, dan betapa kaget dirinya. Dia melihat suaminya sedang bercumbu dengan pembantunya sendiri. Seketika wajah Rena memerah. Selama ini dia mendekati Rizal untuk mendapatkan popularitas dan memeras hartanya. Dan kini suaminya malah enak-enak bersama tante-tante berusia 45 tahun, yang juga merupakan pembantunya. Gila saja dia, aku sudah hampir kena sama orang-orangnya Rizal sekarang, dia malah enak-enakan di sana. Tua bangka juga masih saja dia embat, dasar lelaki bejat. Rena langsung menendang pintu kamar pembantunya sambil berteriak tidak jelas. Keluar kamu Mas, dasar lelaki tidak tahu diri. Aku yang hidupi kamu. Aku yang bekerja keras sampai mengorbankan harga diriku. Menggoda pria lain hanya untuk dapatkan kekayaan. Dan kamu malah bersama tante-tante tidak jelas begitu. Rena berteriak dari luar kamarnya. Namun pria di dalam kamar tidak peduli. Masih melanjutkan aktivitasnya tanpa mempedulikan Rena yang berteriak. Hingga akhirnya wanita itu capek sendiri dan suaminya keluar dengan wajah tanpa dosa. Kamu sudah pulang? Kamu mendapatkan uang hari ini. Mobil keluaran terbaru sudah aku pesan sayang, ucap pria itu dengan senyuman bejatnya. Plak, satu tamparan melayang dari tangan Rena. Beraninya kau, sentak pria itu kasar. Kamu yang mulai Mas. Kamu sedang apa bersamanya? Kamu ternyata sudah memanfaatkan aku untuk memperdaya orang lain? Dasar lelaki gila. Kenapa aku harus gelap mata? Mengikuti semua keinginan kamu? Bersambung. Jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagi.